Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gimana habis lebaran hati sudah tenang? Ya itu tema kita Masya Allah kita udah bahas panjang banget ya. Nah sekarang ya pasti nggak bisa dipungkiri kita ini manusia biasa ya. Kadang-kadang apa yang ada di mulut beda sama di hati. Gimana nih ya, apa yang ada di mulut bisa sama dengan di hati. Untuk itu kita minta ilmunya Ustadz Ahmad kan, Masya Allah. Ya, kadang-kadang nih di mulut maafin tapi di hati enggak. Enggak. Nah ini gimana untuk biar sinkron guru? Iya. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan istilah, kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu orang lain akan berbuat kepada kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Di saat kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, hakikatnya sebenarnya kita mempermudah diri kita untuk dimaafkan juga oleh orang lain. Kenapa? Di saat kita memaafkan orang, berarti kita mempermudah sesuatu yang akan menjadi pemberat seseorang di hari kiamat. Karena kalau urusan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala mabniun 'alal musamahah. Allah itu Maha Pengampun, mudah kita meminta maaf kepada Allah. Tetapi kalau berkaitan dengan hak manusia, mabniun 'alal musyaha, maka ini sulit sekali sebelum kita mendapatkan maaf dan ridho darinya. Makanya ketika kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita juga berusaha untuk mempermudah orang lain nanti memaafkan kesalahan kita di saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Lagian kayak kita udah paling bener aja, kita nggak bikin salah, kita nggak nyakitin hati orang. Kalau kita suka maafin kesalahan orang lain, nanti insya Allah di satu saat ketika kita tergelincir melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, maka nanti Allah juga akan mudahkan orang lain untuk memaafkan kesalahan kita. Maka ingat-ingat, di saat kita melakukan sesuatu, orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Maafkan kesalahan orang, maka insya Allah di saat kita punya kesalahan, orang lain juga akan mudah untuk memaafkan kesalahan kita. Masya Allah, guruku Ustadz Azhari mungkin ada kacamata yang berbeda. Ya pertama sayang kalau kita hanya memaafkan lip service tapi tidak dari hati. Innamal a'mal bin niyat. Imam Hanafi menafsirkan hadis ini. La thawab illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Dan niat itu adalah kerja hati bukan kerja lisan. Jadi kalau kita memaafkan dengan lisan tanpa dengan kerja hati, maka nggak ada pahala dari kita memaafkan orang. Tapi begitu kita memaafkan dengan hati, maka pahala itu akan diberikan Allah kepada kita. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah sesuatu kepada seorang hamba dengan cara dia memaafkan orang kecuali izzan. Allah berikan dia kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan saudara-saudara pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bagaimana cara kita memaafkan dari hati bukan hanya dari mulut kita. Sadarilah bahwa hidup kita ini ada batasnya. Dan cara kita untuk pulang ke Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih. Dengan cara memaafkan juga dengan motif hati yang bersih. Bukan hanya dengan mulut kita. Dan itu menjadi amalan kita kelak di akhirat nanti. Memaafkan, minta maaf kepada orang lain adalah tanda bahwa kita mencintai diri kita dan mencintai orang tersebut. Tetapi memaafkan kesalahan orang, tanda kita menghormati diri kita. Dan saling memberi maaf adalah tanda kita memuliakan hati dan sesama kita. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Guruku Ustadz Maulana mohon kesimpulannya. Kesimpulan tema kita hari ini gimana abis lebaran. Hati sudah tenang. Kalau mau hati tenang lakukan 10 hal. Yang pertama adalah jangan lupa senantiasa berdoa. Berdoa, berzikir. Apalagi berwudu, salat. Jangan lupakan baca Quran. Kemudian tuntut ilmu. Baik sangka. Kemudian yang ketiganya, 3 terakhirnya, yakni jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Bersyukur, hati jadi tenang. Jangan lupa sabar dan alhamdulillah wara. Kok wara? Iya, sehingga tidak ada lagi harapan buat kepada siapapun yang menyakiti kita, kita akan jadi tenang menyikapinya. Maka lakukan hal-hal ini supaya di lebaran ini betul-betul hati kita jadi tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guruku mohon doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sehatan fil jasad wa sehatan fil rizki wa taubatan qoblal maut Amin, wa amin, syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afanin dal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah Amin, warzuqna ya Allah. nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafaatan nabil amin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.